A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi taubatan nasuha wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita setiap menit, setiap detik. Dalam kondisi dan dalam keadaan apapun kita, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita mampu menjalankan aktivitas amal ibadah kita, dan tentunya kita berharap agar amal-amal ini menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disampaikan, haddatsana Suwaid ibn Nasr, akhbarana Ibn al-Mubarak, akhbarana Yahya bin Ubaidillah, qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yamutu illa nadima. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna izdada wa in kana musian nadima alla yakuna naza'. Qala Abu Isa hadha hadithun innama na'rifuhu min hadha al-wajh wa Yahya ibni Ubaidillah qad takallama fihi Syu'bah wa huwa Yahya ibni Ubaidillah ibni Mauhabin Madani. Telah menceritakan kepada kami Suwaid ibni Nasr, akhbarana Ibn al-Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ubaidillah. Qala, dia berkata, sami'tu abi, saya mendengar bapak saya berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min ahadin yamutu illa nadima, tidaklah seorang meninggal dunia kecuali dia merasakan penyesalan. Ma min ahadin yamutu illa nadima,
tidaklah pada diri atau setiap manusia yang mati atau meninggal dunia illa nadima, kecuali mereka akan merasakan penyesalan. Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan orang atau setiap jiwa yang kemudian meninggal dunia maka menyesal kemudian? Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan mereka merasakan penyesalan ketika mereka meninggal dunia? Qala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana muhsinan nadima alla yakuna zdada." Ketika yang meninggal ini adalah orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang hari-harinya menghiaskan kehidupannya dalam amal soleh dan amal kebaikan, mereka akan merasakan penyesalan. Alla yakuna izdada. Kenapa tidak ditambah kuantitas dan kualitas amal ibadah yang mereka lakukan? Kata muhsin, kita teringat dengan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki dewasa, syadidu bayadi thiyab, yang digambarkan dalam hadis ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah syadid bayadi thiyab, pakaiannya itu putih luar biasa. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya itu hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya tanda-tanda bahwa orang ini melakukan safar atau melakukan perjalanan jauh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau kita melakukan safar atau perjalanan yang jauh, maka terlihat wajahnya, kemudian pakaiannya mungkin tidak rapih lagi, lalu kemudian wajahnya mungkin kusam, terlihat kelelahannya. Tetapi laki-laki ini yang digambarkan oleh Umar ibn al-Khattab, tidak terlihat darinya tanda bahwa orang ini melakukan safar. Pakaiannya putih luar biasa, rambutnya hitam rapih luar biasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu kemudian laki-laki ini menyentuhkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada kaffaihi ala fakhidayhi. Lalu kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku apa itu Islam. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tergambar dalam pikiran kita ketika kita ditanya tentang makna Islam? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna Islam ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Maka ini menjadi pondasi awal. Ketika seorang sudah bersyahadat, maka baru kemudian ada kewajiban bagi dirinya. Kalau orang baru masuk Islam disebut dengan mu'allaf, maka kemudian setelah itu mukallaf, orang yang dibebankan kepadanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada kewajiban iqamis shalah, ita'iz zakah, siyam Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lalu kemudian orang ini membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab merasa terheran-heran bersama dengan para sahabat. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya dan kemudian dia membenarkannya. Lalu kemudian ditanya tentang makna iman. Al-iman
iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, sampai kepada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, takdir yang baik ataupun buruk. Maka kemudian laki-laki ini berkata, sadaqta, engkau benar. Sampai kemudian ditanya tentang makna ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan itu adalah ketika engkau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, ketika engkau merasa bahwa engkau belum pada fase melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau beramal, maka seolah-olah engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang muhsin adalah orang yang hari-harinya dihiasi amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, dan tanpa ada paksaan. Dia lakukan itu atas dasar kesadarannya sendiri. Tetapi orang seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pun merasakan penyesalan. Apa yang disesalkan? Alla yakuna zdada. Kenapa amal ibadah yang dia lakukan tidak dilakukan secara totalitas, tidak ditambah kuantitasnya, jumlahnya, apalagi kualitasnya? Maka penyesalan yang dirasakan oleh orang yang muhsin adalah mengapa mereka tidak menambah kuantitas dan kualitas amal ibadah yang mereka kerjakan. Dan kemudian yang terakhir adalah in kana musian. Ketika orang ini adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat, perbuatan jahat, perbuatan buruk, nadima, dia juga menyesal. Dan tentunya penyesalan pada dirinya adalah alla yakuna naza'. Kenapa sepanjang hidup mereka tidak totalitas, tidak sekuat tenaga untuk menjaga dirinya, menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah Ramadan, ibadah yang penuh dengan kemuliaan, ibadah yang penuh dengan keutamaan, ibadah yang penuh dengan keberkahan. Maka seyogyanya hadis ini menjadi pemicu penyemangat pada diri kita untuk terus melakukan amal soleh sepanjang hidup kita, meningkatkan amal ibadah itu secara kualitas dan kuantitasnya, sambil kemudian juga kita berharap, berusaha untuk menghindarkan diri kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk melakukan amal ibadah, dan tentunya di atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi pemberat timbangan kita, menjadi wasilah bagi kita untuk memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.